apa yang dapat disampaikan? Untuk perlengkapan, beberapa minggu yang lalu sudah kami cek, saya, Cheryl dan Kak Eka sudah cek, ada barang-barang yang sudah kadaluarsa itu sudah kami buang karena nggak bisa dipakai lagi kan, seperti sembako. Oh, gitu. Iya, gula kopi itu bekas angkatan G24. Udah setahun lebih. Iya. Sayang ya? Iya, karena waktu selesai itu tidak Waduh. iya, tidak dicek kembali gitu. Nah, untuk perlengkapan seperti alat tulis memang ada beberapa yang harus ditambah seperti pulpen. Pulpen itu kan bisa dua kalau nggak salah. Dua batang atau dua batang? Dua batang. Iya. Banyak yang harus ditambah. Double tip. Masih ada 3 lakban hitam. Iya, lakban hitam habis. Lakban sisa 2. Dan kertas masih banyak sih. Spidol, untuk yang warna biru 1, 2, merah 2, hitam 7. Lalu pensil 1, stabilo 1, penghapus 2. Untuk guntingnya ada 3, serta penggaris 2, kertas kado, amplop kecil. Amplop kecilnya itu kemarin udah dipakai karena untuk melengkapi tugas. Kertas ini, kertas yang seperempat, 4,5. yang untuk tugas, kalau misalnya di rumah bagi teman-teman ada yang kertas bekas yang atasnya udah diketik kayak gini tapi belakangnya masih kosong, itu boleh bawa ke sini. banyak. Karena kita Nah, langsung dibagi 4 ya. Tahu kan maksudnya itu? Itu paling berguna. karena itu yang paling sering. Dan kalian pasti mengalami bagaimana susahnya membuat itu. Bukan hanya karena isinya, tapi karena waktu. Dan itu paling penting untuk latihan pelatihan. Kertas 1/4, 1/2, dan 1. Ada yang lagi gara-gara itu. Oke, kalau yang punya coba langsung dibagi. Kertas itu kertas 1/4, kemudian yang paruh. Paruh itu untuk laporan tugas. Misalnya ketua senam, ketua meja makan, ketua cuci piring. Bingung kan dalam satu hari ada berapa tugas, tapi tidak dilaporkan misalnya. Itu cara mengecek. Jadi sebenarnya kita membuat bermacam-macam tugas apapun untuk pertama kita yang juga latihan, yang lain juga latihan, ada kecamatan. Jadi memang ya saya merasa kali ini saya tidak terlalu memperhatikan dari detail tentang tim sekretariat, tapi nanti tim sekretariat sampai sana kerja kita. Terus apalagi? Sarana olahraga gimana? Untuk olahraga bolanya sisa bola voli. Bola voli ada 2. Itu udah dicek kemarin agak kempis, tinggal dibuka ulang. Cek. Wow. Agak kecil tapi dicoba masih bagus. ID card-nya ada 7072. Ya, itu harus segera dipertimbangkan karena akan memasukkan nama sini kan. Ini yang tidak ada mengetik nih Mas sekarang ini.
Ya saya ingat ketika Fani menjadi ketua panitia, wah dia sendiri datang sini kerja. Jadi enak mengasih tugas yang lain-lain. Karena Fani mencegah, Pak, ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum. Gitu. Oke, berarti perlengkapan seperti yang untuk tugas siang, untuk tugas malam itu yang paling utama. Bagus. Lereng masih banyak juga. masih banyak. Ya, Berito 555. Cukup. koin Koin. Koinnya itu kan ada yang 200, yang koin 200-nya 117 koin, untuk koin yang 100 24 koin, koin 500-nya 36 koin. oh, ring Ring. Untuk koinnya 142. Kain masih. Kain masih. Beda bikin sisa 6 kotak yang lebih. Tapi ada sisa lilin yang kayak masih setengah, itu satu kantong plastik yang besar. Pakaian bekas. Lalu ngambil pakaian anak asrama waktu di Nyerungkup. dia paling stres sebelum pakai gitu. Jas hujan masih. 3 buah. Jas hujan sih. Oke. Kemudian yang peralatan untuk persiapan yang itu perang bintang. Satu mau diperbaiki. Pelurunya. Anunya, rudal. Rudalnya kan waktu itu saya bilang jangan lagi dibuang-buang rudalnya. Kalau yang 2 tahun lalu tuh udah dibuat bagus-bagus dibuang pula. Rudalnya. Ini hal yang penting. Kalau yang lain-lainnya, kafiah masih ada kafiah. Tapi ya ada talinya Gulungan. besar. Oh, rapiah besar. Masih. Ya enggak. Paling tidak seperti itu. Ada 3. Apanya? Ini besar. Bisa. Salib ada. Kapur. Kapur 15 batang. Oh ya, pas. Nah, itu beberapa perlengkapan. Nah, teks yang masih ada apa? Teks penolakan ini. Hanya tuh teks. Tapi banyak. Bagus nah, masih bagus nah. Teks 6. Teks 6 ada 56. Cukup. Dia udah berapa kali latihan? Latihan mempersiapkan. Senam. Jadi instruktur. Baru nanti boleh. Oh ya, Masih bisa. bahaya. Teks lagu masih ya. masih. Tapi mau diperbaiki. Oke. Nah nanti sekarang kan berarti harus dicek berapa ya kebanyakan. Tapi yang lain-lainnya tidak terlalu. Itu kayak misalnya kita kan akan menggunakan ember, menggunakan baskom, menggunakan tong apa itu ada nggak?
Di itu kan di lain itu kan tidak terlalu dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan. Jadi ya kita harus akan mengecek belanja itu. Oke, berarti perlengkapan paling tidak kita udah ada lah ya. Ya, dicek. Yang sekarang tuh jangan nanya di sini apa yang kurang. Ayo suruh ngecek itu yang harus mungkin tahu apa yang kurang. Kita pindah ke transportasi. Pertama harus memberitahu kepastian berangkat tanggal 6 pagi. Kita kalau yang biasanya kita tuh jam 3 mulai, tapi sekarang kita menjadi jam 14.30 pendaftaran dan pembagian tempat. Jam 15 sampai jam 15.30 itu udah penjernihan motivasi. Nah, yang biasanya kita jam 15 itu baru pendaftaran. Tapi ini kalau ini jam 14. Kalau yang dulu kan kita dari Pontianak ke Depok. Kalau dari Pontianak sini hanya 1 jam. Jadi pastikan ya, listnya muat berapa? Berapa? 3 orang. Iya, ini memang ini akan dibicarakan. Jadi nanti kita akan memasuki misalnya penetapan titik kumpul. Lalu kemudian perlengkapan yang harus dibawa, surat yang diserahkan kepada peserta bahwa dia harus segera bersiap dan titik kumpul di mana jam berapa. Nanti transport udah ya, pastikan. Kemudian kalau narasumber ini kan kita tidak terlalu jauh dari narasumber yang sebelumnya. Tapi ada kemungkinan kita kan belum tahu tentang bahaya narkoba di Eropa. Apakah tetap kita minta Pastor Yopi? Kan yang lalu kan Pastor Yopi pernah juga kita minta dan dia bisa. Tapi sekarang ini narasumber tidak terlalu lagi kita anggap itu yang dari luar hebat-hebat. Nah, sebenarnya itu sudah ada di kalangan kita. Tapi kan karena kita mau melibatkan para pihak yang lain, gitu. Tapi yang sudah pasti, misalnya Ibu Maria Goretti itu pasti, Pak Rudi itu pasti, Pak Clement itu pasti, Pak Hendro itu pasti, yang lainnya saya termasuk. Yang lain-lainnya yang kita ambil tambahan-tambahan. Tapi misalnya yang ada di situ, kita ini kan tidak bisa menunggu orang lain tidak datang lalu barang itu macet. Nah, tidak ada siapa begitu, siapa mana. Kalau menurut saya lingkaran yang harus kita sampaikan itu rencana kita begitu. Tapi ketika misalnya pada suatu saat dia pertumbuhan, kita kan mengubah tema. Lalu di kalangan kita yang harus siapkan tema-tema yang tidak terlalu jauh dari urusan pembinaan, kecuali kita tiba-tiba tentang belajar matematika, bukan urusan begitu kita ini. Tapi semua berkaitan dengan kehidupan sosial, dengan kehidupan berbangsa dan negara, kehidupan gereja, peran perjuangan kaum muda. Nah, untuk itu yang lain-lain itu penambahan informasi. Misalnya tantangan mempertahankan NKRI. Itu kan tema. Biarpun break kayak apapun ya ada akan orang lalu mempertahankan NKRI itu juga. Tapi kita perlu tahu bahwa kita sebagai warga Katolik, sebagai warga gereja, sebagai warga Indonesia perlu tahu perjuangan. Nah, lalu melihat kondisi tempat yang semacam itu, saya berpikir
kesempatan kepada peserta untuk berdialog, kesempatan peserta untuk melakukan public speaking, bukan hanya public speaking karena latihannya itu, tapi karena memberi kesempatan mereka juga mempunyai kreasi, membuat mereka lebih ditonjolkan. Harus begitu. Harus ingat, seorang dalang tidak akan kekurangan apa. Kita harus yakin itu. Siapapun yang ada di situ nanti yang dalam tim harus bagus. Kemudian pembina. Kalau pembina di dalam proposal itu saya sendiri, Pak Urus, Pak Mulano, Pak Udi, Pak Clement, Pak Hendro, itu di dalam Proposal. Tetapi nantinya yang sudah menyatakan bersedia full itu adalah Pak Rudi, Pak Clement. Kalau yang lalu saya walaupun Pak Yanto tidak mengatakan bersedia, tapi kan tiba-tiba ujung-ujung itu bisa sering hadir. Hilang sebentar, ada lagi. Kolam tuh. Ya, jadi termasuk itu bagian dari pembina yang bagi saya itu adalah tim. Dan itu tidak terlalu membingungkan. Kemudian ini sekretariat. Saya tanya, yang hadir di sini ini, yang siap menjadi sekretariat siapa? Katanya. Satu. Hah? Ya saya minta kalian angkat tangan yang siap menjadi sekretariat ini. Kan 5 hari bisa. Hanya Eka yang siap. Sekretariat tuh yang segala pembantu. Ya nanti akan dibagi Aduh. dalam sekretariat itu. Itu katanya. Mungkin mereka bingung Pak Dan. Tim kali tim. Tim. Tim sekretariat. Oke lah. Nah, ini. Yang Ini. datang Bukan nanti. sekretariatnya, timnya di dalam timnya. Yang datang nanti 5 hari. Antum pergi. Jadi Arthur ikut. Oh iya. Baru. Iya. Romeo. Ya. Amri. Saya masih mempertimbangkan ini Pak, karena ada kegiatan kampus juga di jadwal yang dekat. Kampus mana kamu? Punten Pak. Muntan mana? Ini kan Visip. kita tanggal Kewaka. 6, Iya, oke lokal. tanggal 6 sampai dengan Senior. tanggal 10. Jarak kan tidak terlalu jauh. Ada dispensasi bagi orang yang harus segera menyelesaikan sesuatu, pulang dulu. Sudah itu siap. Saya perlu teman. Jangan kalian membiarkan saya menangani kegiatan. Jangan seperti waktu kalian jadi peserta. Kalau membiarkan satu orang susah kan? Satu begini. Arthur malah mau buka baju, Hanto mau ditinju aja. Ternyata harus ikut. Hah? Puas? Tanggal berapa? Kok baru meet? Akhir. Bukan UTS. UTS sudah selesai. Ya. Mahasiswa mana? PSI dia. Ya ini perlu dimengerti bahwa yang saya sebut sekretariat itu terdiri dari pembantu khusus. Tuh dengan Pembantu khusus tuh yang paling banyak tuh membantu pimpinan dalam mengurusi peserta-peserta itu. Misalnya saya meminta peserta nomor ini, itu harus segera tahu kan. Misalnya sifat negatif dia, sifat positif dia, yang dia tidak sukai pada orang lain, itu harus segera memberitahu pembantu khusus itu begitu. Ini harus Yuyun. Yuyun pembantu umum. Ya, tapi mudah-mudahan bisa lah. Terparah. Yuyun semua. Masuk Pak. Kita tanggal merah pun Juni. Jonas selalu. Jonas macam. Ya. Kemudian ada pembantu umum. Nah, tuh. Pembantu umum itu terdiri dari dua. Satu, pembantu umum yang berkaitan dengan membantu pembantu khusus ketika pimpinan memberikan tugas ke lapangan, tugas khusus, tugas pembinaan, tugas pengembangan diri. Nah itu dari pimpinan pembantu khusus kami mengolahnya. Nanti tugasnya di mana, apa alatnya itu Kau kan pembantu belum umum. terima SK? Bisa. Udah penjara. Nah, itu. Udah masuk ya? Kemudian ada lagi
pembantu umum ini di bidang logistik, konsumsi, dan menangani alur. Misalnya jam sekian kesan Nggak ada. tanggapan atas Ada tugas kotaknya kan dimasukkan. Itu kan dicek mereka, namanya, nomornya, isinya semua. Itu diberikan pembantu khusus. Pembantu khusus mendiskusikannya dengan pimpinan. Oh ini kekurangannya ini, kelemahan ini, kesalahannya ini. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Makanya misalnya Arthur dipanggil. Gini, oh aku udah begini. Nah, ini kami berdasarkan data. Jadi ada kalanya kan peserta itu ketika sudah melakukan sesuatu yang datang misalnya ditagi, ini salah. Kita kan bekerja itu nggak sesuai betul. Tapi kan ada orang tukang cek dulu. Pertama yang mengumpulkan itu, kedua di dalam pembantu khususnya pimpinan. Oh ini ujung-ujungnya kan mendapatkan sanksi. Kalau dia tidak terima, sodorkan kesalahannya itu ini. Oh ya, siap. Kan gitu. Jadi begitu ya. Nanti itu dibagi, bukan sekarang, tapi siapa yang akhirnya mendaftarkan diri sebagai akan menjadi tim saya di sana, itu nanti akan saya tempatkan di bagian ini. Kenapa? Karena itu akan dimengerti tugasnya itu apa. Kita kan menangani kegiatan perkantoran. Masa kitanya tidak tahu tentang tugasnya, tidak cermat melaksanakannya. Kan ada beberapa kali kan diadukan ketika peserta merasa betul, pimpinan menganggap oh ini cek, ternyata salah dicek itu sekretariat. Jangan hukum kan sekretariat. Gitu. Jadi jangan dikira ya kalau sudah sekretariat bebas dari salah sanksi. Aja. Yang kami pesan kemarin kan apa itu? Kemudian tuh lalu yang belum ada ini kita tim kesehatan. Kalau yang lalu kan kita minta menat gitu. Tapi sekarang kalau ada teman kita yang dari tim kesehatan, paling tidak antisipasi obat sakit perut, obat demam atau yang lain-lainnya itu harus ada. Generator sehat. Kemudian masuk ke surat undangan peserta tadi. Kan dulu punya kan pada menerima. Nah kita harus membuat seperti itu juga. Di situ diterangkan berangkat ke tanggal berapa, titik kumpul di mana, lalu kemudian apa yang harus dibawa. Kalau Amri masih ingat nggak apa yang harus dibawa? Lupa Pak. Aduh. masa lupa. Pertama kan perlengkapan mandi. Lalu perlengkapan tidur, tapi tidak usah bawa kasur. Lalu pakaian olahraga. Kita ingatkan olahraga kayak begitu. Pagi olahraga, siang olahraga, yang malam juga bertugas itu juga memakai pakaian olahraga. Sebanyak. Lalu kemudian perlengkapan ini kitab suci, Ada bakti. perjanjian lama perjanjian baru, madah bakti. Itu penting. Rosario. Lalu sentrum. Terus ditulis semua tuh saya biasakan. Kenapa? Yang tidak bawa, pertama dia kena hukum. Yang kedua, kita kan harus menyiapkan supaya ketika dia menjadi peserta lalu tidak bengong-bengong. Kita misalnya ada bakti nomor sekian, dia tidak pakai bakti. Kalau misalnya Yesaya nomor bab sekian, ayat sekian, dia tidak lupa. Kita menyiapkan. Termasuk yang menjadi tim sekretariat bawa Wajib. membawa seperti yang peserta bawa. Kenapa? Kita menyelenggarakan sesuatu untuk membina orang, tapi kitanya malah tidak. Kan ada peserta yang tidak membawa pakaian olahraga, celana olahraga. Nah, memakai itu, mudah-mudahan pakai celana biasa, tapi kemudian sekretariat meminjamkan. Ya. Karena kalau olahraga, pakai olahraga itu tidak Nggak bisa.
teks senam masih lengkap tadi ya, cukup. Dan kita harus mendukung Angel yang akan menjadi instruktur senam. Jadi sering-sering bersama saya di depan mengajak orang senam. Saya kan sudah tua, tapi yang muda yang harus kelihatan lebih baik. Suruh dia belajar Yun. Kemudian Mereka kan dekat. ini tadi menjawab pertanyaan yang titik kumpul tadi. Betul. Kita akan menentukan titik kumpul berangkat itu di mana. Ini kan kalau dulu kita titik kumpulnya di Siapan karena kita akan menuju ke Singkawang atau ke Serikan. Tapi sekarang ini kan kita akan menuju ke lain, menuju ke Payan kan? Ya. Nah, jadi titik kumpul baiknya di mana? Apakah tetap di Seklamaris? Oh, di Renus. Oh, bisa. Ya, di gereja Santo Renus boleh. Gereja saya. Oh itu Bisa. Karena di situ luas kok, ada lapangan. Ya, bisa. Gimana? Ditetapkan di Renus? Ya, berdasarkan porsi berapa jumlah peserta saja kalau memang itu. Tapi kalau yang paling pasti memang Hieronymus. Ya. Kalau ke MRPD kan hanya kejauhan nanti ya. Pasnya di Hieronymus saja sih. Nah, kan kita mulainya jam 2 misalnya itu. Paling tidak kan berarti sekitar jam 2, setengah 2 sampai di sana misalnya. Ya setengah 1 paling lambat angkat. Tapi ya kalau jam setengah 1 jangan pula lalu nanggung-nanggung. Lebih baik ada waktu persiapan juga bagi kita mengkoordinir kan. Bagaimana mau? Oke, kita tetapkan saja titik kumpul di Hieronymus. Hieronymus. Nanti saya kasih tahu orang-orang di Hieronymus seperti yang kami akan menangkap. Pas di Hieronymus. Kebetulan kan di lain itu kan kaitannya ya dengan mereka. Pasionis. Nah, oke, kalau begitu tinggal menentukan jam nanti. Karena kita mulai jam 2. Berarti paling tidak kalaupun hanya 1 jam, tapi kita lebih telat dengan bis kan, tidak sekencang mobil biasa atau malah bis lebih kencang. Berarti jam 11 sudah standby Pak Ron. Oke. Biar tidak terlalu terburu-buru bisnya kan. Ya. Oke, kalau begitu. Kamu bicara. Nah, lalu Kamu pakai bis kedua mau bis. ini ya, yang saya ingin kepastian nanti itu siapa yang akan menjadi tim. Itu tuh. Tim saya misalnya. Tadi Romeo pasti ya. Oke. Atur pasti. itulah pasti gila. Pasti. Atur nanti di sana akan jaga malam. Wah. Macam-macam penjual. Angel pasti ya. Tere. Seril. TK. Jadi laki-laki berdua. Oscar tadi Pak. Oscar ya. Ya karena tadi nanti di WA lagi, tapi waktu itu cukup lama saya ngomong empat mata dengan dia. Ya. 2 jam. Di sana yang seniornya sudah ada Pak Rudi, nanti bersama-sama kita dengan Pak Clement. Nah, kemudian yang sudah pernah memberitahu saya Serapin. Oh itu pasti. WA saya. Ibu dapur. Saya pasti akan bergabung waktu di lain. Pasti deh. Jadi kan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya
masih kurang sama Oscar ya. 7. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Ya. Tapi ya itu kan hari kerja. Ya nanti Pak Ian perlu mengatur waktu banyak acara. Ya, nanti bisa. Amri ini gimana? Ya, nanti saya akan segera konfirmasi Pak secepatnya kalau memang saya sempat. Jangan lah. Banyak kegiatan di BEM juga Pak. Langka yang ini tidak bisa diulang. Saya Ya. senang Amri kalau Amri bisa terlibat. Coba. Karena pertama Amri sudah pernah mengalami. Kedua bagaimana ketika kita jalan-jalan barang begini. Suasana itu antara sedikit tegang dengan sedikit Mau di kota yang berbeda beda Pak ya. iya. Rasanya pasti beda loh. Karena misalnya begini, setelah peserta selesai kegiatan malam itu kan kita rapat persiapan, Briefing. iya briefing, terus langsung tugas malam kan. Jadi kita akan beda Culik, istirahat. ya. Pagi-pagi jangan peserta melihat kok waktu Kalau mereka enggak itu? senam kok enggak ada sekretariat yang Si senam. Vigo. Senam. Gitu. Nah, jadi hampir semua sudah kita bahas. Tinggal menetapkan siapa yang bertanggung jawab membacakan misa pembukaan.